Sobat Minggat, Rabu 27 April 2022. Hari ini kami ingin share singkat tips perjalanan mudik dari Jakarta menuju Lampung, berangkat dari Cibubur, masuk tol jam 12 siang. Sebelum dan selama perjalanan, jangan lupa selalu pantau medsos, terutama Twitter ya, karena itu biasanya yang paling update lah dari rekan-rekan atau teman-teman kita pemudik lainnya terkait status di perjalanan, di tol, di dermaga seperti apa, itu yang paling cepat. Lihat cuitan pemudik, kemudian kita harus putuskan mau lewat keluar tol, melalui jalan biasa, atau mau full lewat tol nih sampai dermaga. Karena saya lihat di aplikasi Waze antrian panjang, wah itu udah merah banget deh gitu ya. Dan perkiraan mungkin saya bisa sampai ke dermaga harus 2 jam lagi gitu ya kalau misalnya lewat tol atas. Jadi saya putuskan keluar di tol Cilegon Merak ya, dan ternyata benar nih, jalanan lancar. Sudah kena macet. Ini berapa kilometer nih? 600 meter menuju dermaga eksekutif. Semoga lancar. Kita jalan siang-siang sengaja supaya menghindari macet di malam atau dini hari. Semoga lancar. Bismillah. Kita sudah sampai dermaga Terminal Eksekutif Merak. Alhamdulillah tadi meskipun jalur mudik tapi kita nggak lewat. Jadi sebelum nyampe tol kita udah keluar ya, sebelum sampai tol yang harusnya ke Merak kita belok tadi di Cilegon dan dapat jalan lancar. Nah saat ini jam 14 kurang 10. Kita nunggu antrian ya. Kayak aku dua. Kasih Pak. Bismillah. Tuh, ayo. Tadi filter mata sini mana? Tuh, hah? Filter mata yang sini. Nggak tahu. Kita naik kapal. Sekarang jam 16.20 ya, kita udah bisa naik kapal nih. Oh ya, tiket untuk boarding pass naik kapal pakai kendaraan pribadi ini tadi saya kena 588.000 lewat aplikasi online ferizi.com. Hah? Iya ternyata. Apa? Nanti udah bisa masuk. Yang penting udah masuk lah, alhamdulillah. Tuh, kita naik kapal. Alhamdulillah. Bergetar. Tuh semuanya. Coba guys. Suasana di kapal ekspres. Teman-teman, aku mau ke hotel. Iya. Iya, jam 19.05 kita keluar dari kapal. Tadi kita masuk kapal. Ini dari Bakauheni nih. Tadi kita dari Merak masuk kapalnya jam 16.20. Jadi totalnya tuh di kapal dari mulai naik kapal sampai turun lagi sekitar berapa tuh? 2,5 jam lebih ya. Karena tadi kebetulan cuacanya juga hujan deras.
antrian masuk dermaganya juga agak cukup lama. Yang penting kita sampai selamat. Nah, ya. Oke sobat, ini saran aja ya, karena di setelah pas Bakauheni itu kan kita masuk tol tuh ke arah Lampung Palembang. Ini lampu penerangannya kan masih minim ya, jadi kalau perpergian itu pastikan lampu kendaraannya oke. Kemudian juga kalau perlu juga sekalian lampu kabutnya ya, buat yang oke lah biar kita lebih nyaman. Coba lihat nih, sepanjang perjalanan relatif minim ya penerangan jalan. Ini untuk kita kemarin sebelum berangkat ke sini juga udah ganti lampu kendaraan ya, lampu depan masuk lampu kabut, jadi cukup nyaman lah meskipun ini hujan dan berkabut. Kita udah sampai ke Aston Lampung ya, yang di Jalan Gatot Subroto. Jadi total jarak dari Jakarta, tepatnya Cibubur ya, sampai ke Aston Lampung ini totalnya adalah 229,3 km. Nanti kita lihat nah ini average-nya 12,6 km per liter pakai Pertamax gitu ya. Dan nanti kita hitung kira-kira total biayanya berapa. Mungkin ini bisa lebih hemat lagi, efisien ya, karena seandainya tadi misalnya waktu saya nunggu di dermaga Merak itu nggak menyalakan mobil, tapi tadi saya tetap menyalakan mesin karena tadi panas gitu ya, kasihan juga anak-anak dan tetap di dalam mobil, jadi kita tetap menyalakan mobil ya, menyalakan mesin dan juga AC-nya. Jadi mungkin jadi nggak terlalu efisien, mungkin harusnya bisa dapat nih 15 km per liter atau 15 atau 16 lah. Biasanya saya kalau misalnya RPM-nya dijaga di bawah 2000 atau ya kurang lebih 2000-an ya, kelewat-lewat sedikit paling itu biasanya bisa dapat sekitar 1:16 ya, atau 1:17, kadang 1:17,2, sekitar segitulah kira-kira. Oke, resume perjalanan hari ini yaitu dari Jakarta menuju Bandar Lampung. Total waktu perjalanan 9 jam, karena ini juga masuk tadi kami hitung ya, nunggu di dermaga 2 jam, kemudian juga termasuk tadi di kapal agak karena cuaca buruk jadi agak lambat sedikit. Kemudian untuk jarak tempuhnya total 229 km ini kalau saya start dari Cibubur. Dan untuk konsumsi Pertamax-nya total 18,20 liter, atau kalau dirupiahkan sekarang 12.500 per liter total, jadi 227.500. Untuk biaya tol dari Cibubur Merak itu kalau standar 68.000. Cuma tadi karena saya keluar gitu ya, jadi saya nggak langsung masuk dari Cibubur, saya nyari jalan biasa dulu baru masuk di Cilandak menghindari macet ya. Jadi totalnya jadi lebih besar sebenarnya, sekitar tambah 15 sampai 20 ribu lagi lah dari 68 ribu. Jadi total sekitar ya hampir 90 sampai 100 ribu. Kemudian kalau dari Bakauheni KM keluar di KM 74 itu Lampung ya, total habisnya adalah Rp62.500. Sedangkan untuk biaya ferry expressnya adalah sebesar Rp588.000 untuk mobil golongan 4A, dan itu tidak tergantung dengan jumlah penumpangnya. Terakhir untuk tips perjalanan dari kami, cari info tiket. Jadi belinya online saja di ferries.com, dan pastikan kalau misalnya kita mau cari hari dan waktunya yang kira-kira kosong jam berapa nih biar nggak terlalu terjebak macet, pemudik membludak, cari yang kuotanya masih tersisa paling banyak ya, cari yang kuotanya tersisa paling banyak. Makanya kemarin saya putuskan jalan di hari Rabu sore, kita carinya tiketnya Rabu jam 7 perhitungannya, karena di situ saya lihat waktu saya beli pagi tuh masih ada 400-an tiket yang tersisa gitu ya. Jadi saya ambil itu dan ternyata benar gitu ya, nggak sebanyak di hari sebelumnya atau mungkin di hari yang akan datang. Jangan lupa pantau selalu medsos, terutama Twitter, karena itu paling update orang yang mencuit tentang hari itu juga kondisi Pelabuhan Merak. Nanti silahkan dicari jadi search Pelabuhan Merak, itu nanti banyak mencuit. Jadi kita tahu situasi terkini. Kemudian pastikan lampu kendaraan sangat terang ya, baik lampu utama maupun fog lamp juga pastikan oke. Jangan lupa bawa cadangan makanan dan minuman yang cukup, karena kita nggak tahu, jangan-jangan pas di perjalanan kita pas lapar atau pas buka puasa kita nggak ada ya yang buat buka puasa.
Dan pastikan BBM full, kemudian tekanan ban juga memadai, air untuk wiper dan radiator juga memadai.